menyalahkan. Itu yang menyalahkan manhajnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini mau merusak semua kaidah di dalam agama. Dan dia sendirian. Tidak diterima sama ulama. Karena kaidah itu sudah berjalan secara baku, sudah bagus. Tidak diterima. Taimiyah ini berusaha merusak. Nah, sekarang ini karena kita sudah banyak yang tidak mendalami ilmu kalam, kita dirusak oleh murid-murid Ibnu Taimiyah, akhirnya kita kebingungan. Jadi biasanya Wahabi itu kalau menulis sesuatu itu jalurnya dari Ibnu Taimiyah. Dan ini juga perlu saya tambahkan, dulu Muhammad bin Abdul Wahhab itu kajian-kajiannya tidak sampai pada ilmu kalam. Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak pernah membahas tentang jisim, ghairu jisim ya. Jauhar tidak sampai bahas itu. Atau misalnya hawadits la awwalalaha farsib, itu tidak ada. Dia itu kajiannya hanya difokuskan pada hukum yang berkaitan dengan amwat dan ahkamil kubur. Tawassul, tabarruk, istighatsah. Kebanyakan itu. Tapi sekarang orang-orang Wahabi ini sudah lebih dari mereka. Karena Wahabi ini sudah mencetak semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah ini semuanya dijadikan rujukan. Kalau dulu Ibnu Taimiyah ini meyakini hawadits la awwalalaha, alam tidak ada permulaannya. Dan orang yang meyakini alam tidak ada permulaannya adalah kafir bil ijma'. Wahabi sekarang juga meyakini itu dan membela. Misalnya seperti di dalam takliknya kitab I'tiqad Imam Baihaqi, itu terang-terangan di bawahnya itu, membenarkan hawadits la awwalalaha. Kemudian dalam takliknya Ar-Risalah Al-Wafiyah, Wahabi juga begitu. Terang-terangan menjelaskan hawadits la awwalalaha. Jadi Wahabi ini sudah mencetak semua, membaca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Yang penting bagi kita ya, mencari kitab-kitab urudud terhadap Ibnu Taimiyah yang banyak. Dan kita harus tahu kelemahan kitab-kitab itu. Karena khawatir ada orang Wahabi yang pintar datang ke Nusantara, yang bahasannya sampai ke teologi seperti itu. Tapi selama ini Wahabi yang datang ke Nusantara belum sampai ke sana bahasannya. Masih membahas masalah tahlil ya. Masalah tahlil, majelis zikir, majelis sholawat, talqin, taraweh. Jadi tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang orang Wahabi. Dan kadang fatwa Wahabi di Nusantara beda dengan muftinya. Kalau Wahabi ini bertamu kepada orang yang keluarganya meninggal, dikasih minuman teh, dia tak mau minum. Apalagi dikasih makan. Padahal Syekh bin Baz ya, di dalam majmu' fatwanya, bahwa keluarga duka cita boleh membuat majlisul aza. Orang-orang berkumpul, orang-orang yang takziah berkumpul, kemudian dikasih minuman-minuman ringan, itu tidak apa-apa. Wahabi tidak mau. Dan kata Syekh bin Baz, keluarga yang keluarganya meninggal membuat makanan untuk tamu itu tidak apa-apa. Wahabi tidak mau. Wahabi Nusantara, ya mungkin tidak tahu sama fatwa muftinya. Jadi kita harus paham itu ya. Jadi fatwa-fatwa Wahabi yang sekarang perkembangannya harus tahu, karena itu senjata kita. Itu termasuk silahul mukmin. Jadi senjatanya orang mukmin Asy'ari itu ya. Apakah benar Pak Kiai sebagian mengatakan bahwa buku syarah Aqidah Tahawiyah sebahagian matanya dibuang? Ta'alallah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dhan wal wadawat. Apakah benar? Yang saya lihat di syarah-syarahnya Wahabi tidak dibuang. Cuma kadang ditakwil sesuai takwil mereka. Kadang mereka marah-marah. Jadi ada syarahnya Wahabi ya terhadap akidah Tahawiyah. Ketika berkait, dia seperti marah-marah begitu. Ini terpengaruh dengan mutakallimin. Tidak benar gini-gini. Dia itu maunya apa? Tidak ngarang sendiri aja kitab itu. Kok ngarang syarah sama, sudah tahu tidak cocok masih ditulis syarah.
Itu kan mereka ini kan hanya ingin menunjukkan kalau mereka tidak benar. Pak Imam At-Tahawi itu hidup pada masa ulama salaf dan sudah dijelaskan akidahnya salaf. Mereka menulis syarah. Tambah jelas akidah salaf itu. Dari tingkah laku Wahabi. Yang saya tahu tidak dibuang karena syarah Tahawiyah ini terkenal. Kalau yang syarah yang dibuang ya syarahnya Riyadhus Shalihin itu. Yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tentang ziarah kubur, tidak ada matannya, tidak ada syarahnya, tidak ada. Jadi Wahabi ini numpang nama ya, cari nama. Karena mereka kalau nulis kitab tidak menamakan kitab lain, misalnya tidak menulis syarah Riyadhus Shalihin, tidak dibaca orang. Tapi kalau menulis syarah Riyadhus Shalihin pasti dibaca. Karena memang ada beberapa kitab ya, semua muslim berbagai mazhab pasti punya. Kalau tafsir, tafsir Jalalain, kalau hadis Riyadhus Shalihin. Dan itu ijma. Di mana-mana orang punya Riyadhus Shalihin. Wahabi tahu itu karena tahu nulis syarah, tapi isinya dibuang itu. Itu Wahabi. Jadi ulama Asy'ariyah ini luar biasa memang dipakai oleh seluruh ulama. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, sini. Oh, oke. Hujah yang selalu digunakan oleh Wahabi, di mana imam di Mekah itu daripada Dajjal. Jadi mereka ini orang yang tajwid dan takbir. Jadi macam mana yang orang-orang di Mekah beriman orang imam di Mekah? Ini yang hujah yang selalu digunakan oleh Wahabi. Kenapa nak di Mekah lagi? Ya, itu yang saya kata. Syukran, sudah. Nabi seorang ada di atas langit. Baik. Ya kalau bertemu Rasulullah dengan keadaan sedar. Allah. Adakah itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Semua hadir di sini.